Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 561 mengatakan kalimat ini dalam kapasitasnya, dia percaya bahwa pihak lain pasti akan tertarik. Dan alasan mengapa dia bergabung dengan asosiasi industri untuk menekan grup Lin dan menunggu saat ini. Benarkah, Tuan Chen benar-benar metode yang bagus? Tolong beritahu saya akan mendengarkan dengan cermat. Petik 2. Suara Lin Yurou masih tenang. Dia ingin melihat apa tujuan Chen Gong sebenarnya. Grup Lin tidak pernah memiliki dendam dengan pihak lain, tetapi pihak lain menggunakan cara seperti itu di belakang layar. Jika tidak ada tujuan, Lin Yurou tidak akan pernah mempercayainya. Chen Gong langsung ke intinya. Tuan Lin, Anda juga tahu bahwa standar industri internasional saat ini, kami, Arano, pada awalnya juga salah satu pembuatnya. Anda harus tahu itu, Tuan Lin. Petik 2. Chen Gong berkata sambil tertawa. Sejauh produk dalam negeri saat ini ingin mencapai tingkat kelas 1 dari standar industri internasional, belum ada yang bisa melakukannya. Petik 2. Bahkan jika kualitasnya memenuhi standar, tidak mungkin untuk lulus audit industri. Tahukah Anda mengapa? Lin Yurou terdiam. Tentu saja dia bisa mendengar apa yang dimaksud Chen Gong. Singkatnya, itu hanya satu kalimat. Tidak mungkin produk dalam negeri memenuhi standar kelas 1, karena merek internasional asing itu akan ditekan. Mereka tidak akan membiarkan perusahaan domestik China memiliki produk yang memenuhi standar kelas 1. Karena jika demikian, mereka akan bersaing dengan merek internasional mereka, yang sama sekali tidak ditoleransi oleh merek-merek besar asing. Tapi sekarang, saya punya cara untuk membuat produk Lin Group memenuhi standar kelas 1. Petik 2. Chen Gong berkata perlahan. Oh, cara apa? Lin Yurou bertanya. Ini sangat sederhana. Selama Lin Group setuju untuk menjadi pemegang saham atau mengakuisisi Arano, itu akan menjadi submerek dengan nama Arano. Petik 2. Chen Gong tersenyum dan berkata, ketika saatnya tiba, Tuan Lin, Anda dapat mengklaim bahwa produk Anda diproduksi sesuai dengan standar Arano. Dengan cara ini, Anda secara alami dapat memenuhi standar kelas 1. Petik 2. Lin Yurou mencibir dalam hatinya ketika dia mendengar ini. Dia tahu bahwa pihak lain memiliki tujuan di balik melakukan hantu. Hanya saja Lin Yurou tidak menyangka nafsu makan pihak lain begitu besar. Ingin berinvestasi di grup Lin, atau bahkan membeli grup Lin. Apa lelucon internasional? Jibao juga datang untuk mengakuisisi grup Lin pada saat itu, tetapi apa yang terjadi pada akhirnya? Bagaimana bisa Lin Yurou setuju? Tuan Chen benar-benar lucu. Petik 2. Lin Yurou berkata dengan enteng, tapi lelucon ini sama sekali tidak lucu. Jika Tuan Chen tidak punya pekerjaan lain, biarlah. Petik 2. Tuan Lin, jika Anda ingin produk grup Lin selalu menjadi 3 jenis produk, maka perlakukan itu sebagai lelucon. Apa yang baru saja saya katakan, saya harap Anda dapat mempertimbangkannya dengan cermat. Petik 2. Setelah berbicara, dia langsung menutup telepon. Chen Gong berjalan ke jendela Prancis lagi, dengan seringai di sudut mulutnya. Dari percakapan tadi, dia sudah bisa melihat bahwa sangat sulit untuk menjadikan Lin Group sebagai submerek Arano. Namun, dia tidak peduli sama sekali. Karena di matanya, grup Lin adalah kentut. Apa yang dia miliki adalah sarana untuk berurusan dengan grup Lin. Belum lagi hal-hal lain, dia dapat dengan mudah terjebak dengan grup Lin hanya dengan melihat standar industri. Selama grup Lin gagal memenuhi standar kelas 1, maka grup Lin hanya bisa bercampur di pasar yang tenggelam. Mustahil untuk memasuki pasar kelas atas. Bab 562. Dan produk perusahaan tidak dapat memasuki pasar kelas atas, yang berarti semakin tidak mungkin bagi perusahaan tersebut untuk membangun merek tingkat internasional.
Chen Gong merasa bahwa selama dia mencekik tenggorokan grup Lin, pihak lain tidak akan ada hubungannya. Tuan Chen, reporter Qian ada di sini. Petik 2. Pada saat ini, sekretaris memimpin seorang pria dengan kacamata berbingkai hitam untuk masuk. Halo, Presiden Chen. Petik 2. Chen Gong melambaikan tangannya untuk membiarkan sekretaris pergi, lalu menyuruh reporter Qian untuk duduk dan menuangkan teh untuknya dengan senyum di wajahnya. Little Qian, aku mencarimu kali ini. Aku sibuk dan ingin kamu membantu. Petik 2. Reporter Qian buru-buru berkata, Tuan Chen, jangan ragu untuk memberi perintah. Petik 2. Chen Gong adalah Presiden Arano di Xiangjiang. Setiap kali dia memintanya untuk melakukan sesuatu, dia sangat murah hati dan dia secara alami bahagia. Kali ini masalahnya lebih penting dari yang sebelumnya. Kamu harus melakukan yang terbaik. Adapun remunerasi, itu akan berlipat ganda terakhir kali. Petik 2. Chen Gong berkata sambil tersenyum. Mata reporter Qian tiba-tiba menyala. Uang jenis ini adalah favoritnya. Pada saat yang sama, Lin Yurou, cabang dari grup Lin, merasa sangat lucu setelah meletakkan telepon. Bagaimana? Melihat senyum Lin Yurou, Li Dong meletakkan telepon dan bertanya dengan heran. Lin Yurou memberitahu Li Dong apa yang dikatakan Chen Gong padanya. Dia benar-benar berpikir itu lucu. Saya tidak tahu dari mana kepercayaan diri Chen Gong berasal, dan ingin menjadikan Lin Group sebagai submerek Alano. Apakah dia ingin melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan Jibao? Itu hanya lelucon internasional. Kamu tidak setuju kali ini. Dia pasti tidak akan menyerah. Jika tidak ada kecelakaan, dia pasti akan membuat beberapa cara yang tidak tahu malu. Petik 2. Li Dong berkata dengan lembut. Bagaimanapun, sebelumnya, Chen Gong bergabung dengan Asosiasi Industri untuk bermain trik melawan grup Lin. Dengan pelajaran dari masa lalu, Chen Gong pasti akan memainkan trik. Hah, aku tidak takut padanya. Petik 2. Lin Yurou memandang Li Dong dan berkata sambil tersenyum, aku punya suami, tidak ada yang bisa menggertakku. Petik 2. Li Dong tertawa dan mengangguk, itu benar, aku sedikit menantikannya. Besok adalah hari ketika grup Lin mengadakan konferensi pers. Jika pihak lain memilih untuk melakukannya, dia pasti akan memilih besok. Tentu saja, besok juga merupakan waktu terbaik bagi grup Lin untuk melawan. Waktunya segera tiba untuk besok. Konferensi pers dimulai tepat waktu. Kali ini, Lin Group berinisiatif mengundang beberapa media mainstream dari Xiangjiang. Pada saat yang sama, keluarga Jin juga berpidato, sehingga hampir seluruh media Xiangjiang datang. Tak hanya itu, bahkan beberapa media di daratan juga melindas. Bagaimanapun, kali ini grup Lin menyebabkan kontroversi publik yang besar di Xiangjiang, yang merupakan berita panas besar bagi media. Tempat konferensi pers, yang disediakan oleh keluarga Jin, berada di lantai tertentu gedung Lin Group. Menghadapi reporter yang ramai, Lin Yurou tidak demam panggung sama sekali. Dia sudah lama terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Sebagai manajer umum grup Lin, Lin Yurou secara alami menjadi pembicara utama konferensi pers ini. Dia pertama kali menjelaskan masalah yang terkait dengan produk grup Lin, dan pada saat yang sama berulang kali meyakinkan bahwa selama produk grup Lin memiliki masalah kualitas, grup Lin akan bertanggung jawab sampai akhir. Auranya sangat kuat sekarang, dan gerak tubuhnya memancarkan pesona yang unik. Lin Yurou, yang berada di depan Li Dong, benar-benar berbeda dari Xiao Niaoiren. Lin Yurou, yang telah memasuki kondisi kerja, adalah seorang workaholic. Serius, berdedikasi, bertanggung jawab dan teliti. Li Dong menyukainya semakin saya menontonnya. Bab 563. Oke, saya sudah selesai. Sekarang, jika Anda memiliki pertanyaan, teman-teman wartawan, Anda dapat mengajukan pertanyaan. Petik 2. Setelah Lin Yurou selesai menjelaskan, dia tersenyum tipis.
Saya punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada Presiden Lin. Petik 2. Di kerumunan, seorang pria yang mengenakan kacamata berbingkai hitam mengangkat tangannya. Lin Yurou menunjuk ke arahnya dan memberi isyarat padanya untuk mengajukan pertanyaan. Pria itu berdiri dan berkata dengan keras, "Saya ingin bertanya, karena grup Lin ingin memulai mereknya sendiri di Xinjiang, tetapi produk grup Lin, menurut standar industri internasional, hanya mencapai 3 kategori. Produk seperti itu, ada kemampuan untuk memasuki pasar kelas atas." Pertanyaan ini terdengar agak tajam. Bahkan bisa dibilang agak provokatif. Semua orang tahu bahwa apa yang paling ingin dilakukan Lin Group adalah menetapkan standar industrinya sendiri. Namun, reporter ini sekarang secara langsung berbicara tentang masalah yang dihadapi Lin Group. Jika grup Lin tidak mengatakan solusi, itu akan sama dengan konferensi pers hari ini tanpa biaya. Lagi pula, Anda telah mengatakan begitu banyak sehingga Anda tidak dapat menyelesaikan masalah yang paling mendasar sekalipun, jadi itu adalah kentut. Pasar kelas atas. Saya dapat memberitahu Anda bahwa grup Lin pasti akan masuk. Petik 2. Lin Yurou berbicara kata demi kata, dengan nyaring dan tegas, namun, itu tidak bergantung pada produk ini. Petik 2. Saat ini, harga bedak kecantikan tertinggi di pasaran adalah lebih dari 10.000 yuan untuk satu set, yang benar-benar bukan kelas atas untuk kosmetik mewah global. Oleh karena itu, jika Anda ingin memasuki pasar kelas atas, grup Lin harus membuat produk lain. Kebetulan Li Dong masih memiliki beberapa formula kuno di tangannya. Setelah perbaikannya, selama dia mau, grup Lin dapat mengembangkan produk kecantikan yang lebih efektif sesuka hati. Produk semacam itu akan muncul pada saat itu, dan tidak ada yang bisa berhenti memasuki pasar kelas atas. Justru karena Lin Yurou tahu bahwa Li Dong memiliki jenis formula yang dapat mengembangkan produk baru, sehingga Lin Yurou sangat percaya diri untuk menetapkan standar industrinya sendiri. Setelah mendengar kata-kata Lin Yurou, reporter itu mencibir dengan dingin. Tapi sejauh yang saya tahu, bedak kecantikan yang saat ini dijual oleh grup Lin sudah merupakan produk terbaik dari grup Lin. Reporter itu memutar matanya dan bertanya dengan keras, apakah ini mewakili tingkat produksi terbaik grup Lin, atau apakah penilaian standar industri internasional salah? Dalam beberapa kalimat ini, beberapa lubang digali secara langsung. Karena, selama Lin Yurou menjawab bahwa penilaiannya salah, itu berarti grup Lin secara terbuka memprovokasi standar industri internasional. Pada saat itu, musuh yang dihadapi grup Lin adalah merek global. Jika Lin Yurou mengatakan bahwa dia tidak membuat kesalahan dalam penilaiannya, dia akan mengakui bahwa level grup Lin hanya sampai 3 standar. Ini benar-benar cukup menyeramkan. Para eksekutif grup Lin yang duduk di samping menatap reporter itu. Saya berpikir, media mana ini, jelas sengaja mencari-cari kesalahan. Tujuan pihak lain jelas untuk membuat Lin Zong malu di depan umum. Namun, Lin Yurou tersenyum sedikit. Dia tampaknya tidak marah sama sekali, tetapi tersenyum dan berkata, "Kamu benar." Petik 2. Kelompok bedak kecantikan Lin, dari segi harga saja, memang hanya diklasifikasikan ke dalam 3 kategori. Petik 2. Ketika kalimat ini jatuh, para penonton gempar. Tidak ada yang menyangka Lin Yurou mengakuinya dengan mudah. Bab 564. Karena, dalam standar industri grup Lin produk saya ini memang diklasifikasikan ke dalam 3 kategori dalam standar saya sendiri. Petik 2. Kata-kata Lin Yurou segera menenangkan penonton. Kami, Lin Group, akan merumuskan standar industri baru di masa depan, dan itu juga akan menjadi standar baru yang akan segera dipromosikan untuk penggunaan dalam negeri. Petik 2. Lin Yurou berkata dengan keras, tapi bagaimana standar ini harus dievaluasi? Pertanyaan ini, sebagai orang awam, Anda tidak akan mengerti. Petik 2. Reporter itu membuka mulutnya, terdiam. Tidak mungkin. Dia hanya seorang reporter. Bagaimana dia memahami hal-hal seperti standar industri?
Dengan begitu banyak wartawan di tempat kejadian, dia tidak bisa mempercayainya. Seperti yang Anda lihat, bedak kecantikan kami saat ini diklasifikasikan ke dalam 3 kategori dalam standar industri baru grup Lin kami. Petik 2. Lin Yuro melirik penonton, mengatakan setiap kata, namun, reputasi produk ini jelas bagi semua orang. Saya berani mengemas tiket untuk kualitas dan efeknya. Ini jelas lebih baik daripada beberapa merek internasional utama. Petik 2. Dengan cara ini, merek internasional terkenal yang produknya memenuhi standar internasional kelas 1 hanya dapat memenuhi standar kelas 3 Lin Group kami. Petik 2. Kalimat ini jatuh, dan penonton terdiam. Semua orang melihat wanita percaya diri di atas panggung, dan semua orang melihat cahaya yang menyilaukan padanya. Kelas hebat. Kata-kata Lin Yuro secara langsung meremehkan merek-merek internasional utama itu. Saya ingin bertanya, produk kelas 1 dari merek internasional lebih rendah daripada produk kelas 3 dari grup Lin dalam hal efek dan kualitas. Apa artinya ini? Ini mewakili produk dari grup Lin. Kualitasnya benar-benar luar biasa. Pada saat itu, siapa yang tidak akan membeli produk Lin Group? Ini juga tujuan sebenarnya dari konferensi pers Lin Yuro kali ini. Hampir pada saat yang sama, semua teman reporter mengalihkan pandangan mereka ke reporter Qian. Tampilan seperti itu dengan jelas bertanya, apakah Anda menerima uang dari grup Lin? Sengaja menyanyikan buluh ganda dengan Lin Yuro. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan baik? Bisa dibayangkan bahwa reputasi grup Lin akan menjadi lebih populer setelah dialog ini dilaporkan. Ini akan menarik lebih banyak konsumen untuk mendukung Lin, yang lebih efektif daripada iklan apapun. Wajah reporter Qian itu berubah saat itu. Dia tahu bahwa dia ditipu oleh Lin Yuro. Dialognya dengan Lin Yuro secara langsung meningkatkan standar grup Lin ke tingkat yang lebih tinggi daripada standar industri internasional. Bahkan produk standar internasional kelas 1 hanya mencapai grup Lin kelas 3. Apa artinya ini? Artinya, merek asing besar itu tidak semurah produk termurah grup Lin. Reporter Qian sangat marah. Hasil seperti itu bukanlah yang dia inginkan. Setelah kembali kali ini, bagaimana dia menjelaskan kepada Chen Gong? Permisi, apakah ada pertanyaan lain? Lin Yuro masih dengan tenang bertanya sambil tersenyum. Reporter Qian berkata dengan wajah dingin, di mana dia berani bertanya lagi. Terus bertanya, apakah Lin Yuro menggali beberapa lubang lagi untuk dia lompat, bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning, dia tidak akan bisa membersihkannya. Kemudian Lin Yuro menjawab pertanyaan dari beberapa reporter lainnya. Apakah Anda punya pertanyaan lain? Jika tidak, maka konferensi pers hari ini akan berakhir di sini. Saya berjanji bahwa Lin Group akan meluncurkan kelas produk standar baru dalam waktu 3 bulan. Pada saat itu, mohon juga apresiasi. Petik 2. Setelah berbicara, Lin Yuro bangkit dan pergi. Lampu berkedip terus-menerus, dan laporan terus-menerus dikirim. Di internet, itu menimbulkan sensasi. Bab 565. Gedung Cabang Alanou. Kantor Presiden di lantai paling atas. Chen Gong duduk di kursi, mengklik mouse-nya terus-menerus, dan menonton laporan berita di web. Melihat laporan terbaru tentang grup Lin, ekspresi Chen Gong sulit untuk dilihat secara ekstrim. Dia awalnya berencana menggunakan kesempatan grup Lin untuk mengadakan konferensi pers untuk membuat grup Lin menderita kerugian besar. Tanpa diduga, tidak hanya tidak berhasil pada akhirnya, itu membuat grup Lin semakin terkenal. Chen Gong memandang reporter Qian yang berdiri di sana, dan kemarahan di hatinya tidak bisa ditekan. Brengsek, aku memintamu untuk menggali lubang untuk Lin Yuro, tapi kamu pergi untuk menghiburnya. Begitulah caramu melakukan sesuatu untukku. Reporter Qian panik. Tidak, Tuan Chen, saya benar-benar tidak punya. Petik 2. Tidak, saya mendengar itu, dikabarkan bahwa Anda menerima uang grup Lin, berapa banyak? Apakah lebih dari apa yang saya berikan?
Chen Gong meraung. Aku benar-benar tidak. Petik 2. Reporter kian menggigil ketakutan. Saya melakukan segalanya sesuai dengan kebutuhan Anda. Petik 2. Menurut permintaanku, Chen Gong berdiri. Dia berjalan menuju reporter Kian. Ketika reporter Kian melihatnya datang, dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan meliriknya. Terkunci. Tiba-tiba, Chen Gong tiba-tiba menamparkan wajahnya. Brengsek, tahukah Anda bahwa apa yang Anda katakan membuat produk merek internasional utama Arano hanya memenuhi standar 3 kategori grup Lin? Apakah Anda tahu apa artinya ini? Chen Gong meraung dengan marah. Dia sangat marah sehingga matanya akan menatap keluar, dan kemarahannya sangat hebat. Ini berarti Lin Yurou akan berhasil, idiot. Petik 2. Seperti semua orang tahu, apa yang paling ingin dilakukan Lin Yurou sekarang adalah mengembangkan standar industrinya sendiri. Jika dia berhasil, dampak dari kejadian ini sangat buruk. Yang paling mengerikan adalah bahwa reporter Kian diinstruksikan olehnya kali ini untuk melakukannya, dan itu baik-baik saja. Namun, rekan setim babi ini pergi untuk membantu grup Lin. Jika masalah ini diketahui markas, pasti tidak akan berbuah seperti dia. Memikirkan dirinya dipermainkan oleh Lin Yurou lagi, terutama seorang wanita yang tidak ada di matanya, membuat Chen Gong semakin kesal. Lin Yurou, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengambil sesuatu dari mulutku untuk dimakan? Mimpi bodoh. Jika dia tidak bisa memenangkan permainan kembali, saya khawatir dia akan benar-benar menjadi bahan tertawaan di industri ini. Bagaimanapun, dia adalah Presiden Arano di Hong Kong. Statusnya tinggi, tetapi dia kalah dari seorang wanita yang berasal dari kota kecil di daratan. Chen Gong tidak bisa menelan nafas ini. Dia sedang memikirkan cara, ketika tiba-tiba ponselnya berdering. Chen Gong mengeluarkan ponselnya dan melirik nomornya, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia berjalan cepat ke perubahan dan dengan cepat menghubungkan telepon. Presiden, halo. Chen Gong sangat hormat, bahkan sedikit gugup di wajahnya. Jika masalah ini dikatakan besar atau kecil, masih sangat mungkin untuk mencapai markas. Sekarang Presiden menelepon pada saat ini, saya khawatir markas besar benar-benar tahu. Lagi pula, itu bukan masalah sepele yang terkait dengan reputasi merek Arano. Bab 566. Chen Gong, saya telah mendengar tentang apa yang terjadi di Xiangjiang. Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Petik 2. Setelah mendengar ini, Chen Gong tercengang. Apa situasinya? Apakah Presiden memuji dirinya sendiri? Namun, kalimat berikutnya membuat Chen Gong merasa seperti gudang es. Mulai hari ini, aku akan memberimu liburan yang cukup sampai kamu menemukan pekerjaan baru. Petik 2. Setelah mengatakan ini, pihak lain langsung menutup telepon. Chen Gong tiba-tiba panik. Presiden, Presiden. Dia berteriak dengan cepat, tetapi ada nada sibuk di sisi lain. Wajah Chen Gong benar-benar kosong. Dia tidak mengerti mengapa hasilnya seperti itu. Apakah pengaruh dari kejadian ini begitu buruk? Pada saat ini, dia masih tidak berpikir dia akan kalah begitu parah. Dia adalah Presiden Arano di pasar Xiangjiang. Dia percaya bahwa bahkan jika dia kalah dalam satu putaran, dia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali putaran lain dan mengusir grup Lin dari pasar Xiangjiang. Dan menurutnya, bahkan jika grup Lin memiliki pijakan di pasar Xiangjiang, bagaimana dengan itu? Produk-produk grup Lin hanya dapat digunakan sebagai merek kelas bawah, dan mereka tidak dapat mengancam diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin Presiden markas besar memanggil dan memecat dirinya sendiri? Tapi segera Chen Gong mengerti. Karena semua media utama di internet melaporkan, mereka semua mengatakan bahwa produk Lin Group dibandingkan dengan merek internasional Alano. Bandingkan dari semua aspek. Namun ternyata ketiga jenis produk Lin Group ini tidak kalah dengan jenis produk Arano yang pertama. Arano adalah merek internasional utama. Merek besar seperti itu, seperti referensi, sepenuhnya menghadirkan produk-produk Lin Group.
Bagi Arano, kerusakan reputasi terlalu besar. Bagaimana mungkin para eksekutif puncak markas tidak marah? Setelah memahami ini, Chen Gong hampir tidak bisa menahan muntah darah. Dia akhirnya mengetahui bahwa alasan mengapa grup Lin melakukan ini hanyalah permainan melawan merek kelas atas mereka. Beberapa merek besar lainnya belum melompat untuk menentang grup Lin, tetapi dia tidak dapat menahannya. Ini karena dia serakah. Dia juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menekan grup Lin, sehingga Lin Yurou tidak dapat menahan tekanan, dan bersedia menjadikan grup Lin sebagai submerek Arano. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi mangsa orang lain sejak lama. Dia hilang secara menyeluruh. Itu seperti tikus yang diejek oleh kucing, dan akhirnya terungkap. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh Xiangjiang. Untuk sementara, semua orang mengagumi Lin Yurou. Karena semua orang mengerti permainan ini. Saya harus mengakui bahwa permainan Lin Yurou sangat indah. Ini benar-benar berarti mengambil satu langkah dan melihat tiga langkah. Ternyata Lin Group sudah membuat rencana sebelumnya sebelum memasuki pasar Xiangjiang. Metode ini benar-benar menakjubkan. Sekarang, komunitas bisnis di Xiangjiang sedang mendiskusikan masalah ini, dan bahkan Lin Yurou dinobatkan sebagai Dewi Bisnis Tiongkok. Kali ini, Lin Yurou benar-benar menjadi terkenal di pertarungan pertama. Hal-hal menjadi lebih dibesar-besarkan saat menyebar, dan Lin Yurou hampir menjadi mitos. Pernahkah Anda mendengar, Lin Yurou, manajer umum grup Lin, adalah keajaiban bisnis yang langka dalam satu abad? Petik 2. Ya, grup Lin bertarung dengan sangat indah dalam pertempuran ini. Saya pikir grup Lin dikalahkan. Saya tidak berharap grup Lin mengubah kekalahan menjadi kemenangan, dan langsung menginjak kepala merek besar Yalanou. Petik 2. Permainan ini sangat indah. Saya tidak menyangka bahwa Chen Gong, Presiden Arano, ditipu. Dia tidak bodoh, tetapi serakah. Dia pantas mendapatkannya. Benar saja, dia adalah Dewi Bisnis di China. Dia sangat berpikiran dan mengagumkan. Bagaimana dia bisa melakukan langkah seperti itu? Ada banyak diskusi di seluruh Xiangjiang. Semuanya terasa luar biasa. Bagaimana Lin Yurou menemukan metode komersial seperti itu? Bab 567. Lin Yurou juga memikirkan pertanyaan ini. Tapi dia segera menemukan bahwa metode seperti itu sepertinya bukan idenya. Itu Li Dong yang membimbingnya untuk mencapai langkah demi langkah ini, kan? Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa menjadi Dewi Bisnis Huaxia. Anda tahu, dia telah melakukan segalanya sejak dia mulai di Xiangjiang. Rapat, perencanaan, penelitian, dan bahkan patroli di toko-toko yang dioperasikan sendiri di jalanan adalah miliknya sendiri. Tapi Li Dong membuat teh, makan makanan ringan, dan bermain game setiap hari. Dia adalah orang yang paling santai. Namun, Lin Yurou tahu betul bahwa hal-hal yang dia lakukan dan keputusan dari banyak langkah kunci adalah bahwa Li Dong diam-diam membimbingnya untuk mencegahnya membuat kesalahan sekecil apapun. Tidak sampai saat terakhir seluruh permainan rusak, dan ketika semua orang tiba-tiba menyadarinya, Lin Yurou akhirnya mengerti. Penghargaan terbesar untuk semua ini bukanlah dia, tapi Li Dong. Dalam hatinya, dia terkejut. Kebijaksanaan yang mengerikan seperti itu benar-benar suaminya Li Dong. Haha, Dewi Bisnis di Cina, aku suka ketenaran ini. Petik 2. Li Dong sepertinya tidak ada yang terjadi. Haha tertawa, istriku, kamu pantas mendapatkan namamu. Petik 2. Mendengar ini, Lin Yurou tidak bisa menahan senyum. Bagaimanapun, pria di depanku adalah suaminya. Dengan suami yang luar biasa, dia merasa bangga di hatinya. Zonghai. Malam. Di dalam klub malam, Yan Feng memegang dua wanita cantik yang terbuka dan minum anggur kecil. Selain dia, ada juga beberapa kakak laki-laki dari Zonghai. Cui Ze sudah tidak ada lagi, karena saat ini, Cui Ze telah meninggalkan Zonghai dan kembali ke Yanjing. Tuan Muda Yan, keluarga Yan Anda benar-benar memeluk paha Anda kali ini.
Dengan dukungan dari keluarga Cui Utara, perkembangan keluarga Yan Anda di Zonghai pasti tidak akan buruk di masa depan. Setidaknya raksasa tingkat pertama tidak dapat melarikan diri. Petik 2. Seorang pria muda berminyak di sampingnya tersanjung. Merangkul paha keluarga Cui Utara membuat mereka sangat iri. Anda tahu, orang super kaya seperti keluarga Cui Utara, tidak semua orang bisa memegang paha. Setidaknya saudara-saudara di sini tidak memenuhi syarat. Itu benar, dengan dukungan keluarga Cui, ketika saatnya tiba, bagian yang hilang dari pasar kecantikan dapat diperoleh kembali. Petik 2. Pada saat itu, grup Lin pasti akan diluncurkan dari Zonghai. Petik 2. Yan Feng mencibir, hanya grup Lin, apa yang penting? Pada saat itu, setelah keluarga Yan mencaplok keluarga Han, seluruh Zonghai akan melihat siapa yang berani menentangku. Petik 2. Wajahnya penuh kemenangan. Menurutnya, bekerja sama dengan Cui Ze dan merangkul paha keluarga Cui adalah hal paling bijak yang pernah ia lakukan dalam hidupnya. Anda tahu, Zonghai saat ini, yang pernah menjadi keluarga terbesar, adalah keluarga Fan tempat Versas berada. Keluarga itu telah dipenjara, dan pemandangannya sudah lama hilang. Dengan penurunan keluarga Fan, posisi keluarga terbesar di Zonghai kosong. Sekarang di seluruh Zonghai, keluarga Yan dan keluarga Han kemungkinan besar akan bersaing untuk mendapatkan keluarga terbesar. Namun, di mata Yan Feng, keluarga Han adalah kentut. Dengan dukungan keluarga Cui, sangat mudah untuk menghancurkan keluarga Han di masa depan dan menjadikan keluarga Yan sebagai keluarga terbesar di Zonghai. Oleh karena itu, grup Lin benar-benar tidak ada apa-apanya di matanya. Tujuannya saat ini adalah Lautan Bintang. Bab 568. Tetapi saya mendengar bahwa ada pasukan utara di belakang grup Lin, dan saya mendengar bahwa perusahaan ini terletak di Provinsi Tianxing, menutupi langit hanya dengan satu tangan. Petik 2. Ya, saya mendengar bahwa grup Lin membuat banyak langkah di pihak Xiangjiang. Mereka ingin menetapkan standar industri kecantikan, dan ada dukungan dari keluarga Jin di pihak Xiangjiang. Beberapa orang ragu. Menutupi langit hanya dengan satu tangan. Pasukan utara, keluarga Jin dari Xiangjiang. Cui Ze menyipitkan matanya dan mencibir, apakah Anda memikirkannya? Di utara, berapa banyak kekuatan yang dapat dibandingkan dengan keluarga Cui? Tidak apa-apa untuk memberitahu Anda bahwa, grup Lin, saya telah mempekerjakan yang kuat untuk menghadapi mereka. Itu adalah master, bahkan jika mereka mendapat dukungan dari keluarga Xiangjiang Jin, itu tidak berguna. Petik 2. Ketika Tuan di sana mati, saya pribadi akan segera membelinya. Manajer umum mereka yang cantik Lin Yurou akan segera berlutut di kaki saya dan memohon belas kasihan. Sao Yan sudah mengambil tindakan terhadap grup Lin. Ketika semua orang mendengar ini, mereka terkejut. Grup Lin memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Jin, dan memiliki tuan yang sangat kuat di Provinsi Tianxing. Dengan keberadaan seperti itu, keluarga Yan berani melakukannya. Bahkan dengan bantuan keluarga Cui, keberanian keluarga Yan terlalu besar, bukan? Yah, diperkirakan hasilnya sudah selesai, aku akan memberitahumu. Petik 2. Yan Feng dengan arogan berkata, kali ini, atas nama saya sendiri, saya mengundang kekuatan terbesar di barat, seorang jenderal Skynet, yaitu pembangkit tenaga listrik tingkat master yang hebat. Mereka akan pergi ke Xiangjiang untuk membunuh kelompok Lin. Itu Lidong, dengan master seperti itu, bahkan master hebat pun harus mati. Petik 2. Apa? Pembunuh tingkat Grandmaster. Mendengar ini, semua orang menarik napas dalam-dalam. Orang-orang ini, paling banter, adalah anak-anak dari beberapa keluarga kaya yang berpengaruh. Ini tidak ada bandingannya dengan saudara lelaki super kaya yang sebenarnya, dan pengetahuannya juga sangat berbeda. Oleh karena itu, mereka tidak tahu apa yang dimaksud Skynet. Bahkan Yan Feng tidak tahu bahwa Skynet adalah saingan dunia timur.
Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah bahwa mereka telah menyewa seorang pembunuh tingkat master di barat. Kelas master ini, di seluruh China, tidak dapat menemukan beberapa keluarga yang sangat murah hati. Dengan pembunuh tingkat master, tampaknya grup Lin tidak bisa dihindari. Seseorang menghela nafas. Sepertinya keluarga Yan akan benar-benar bangkit di masa depan. Petik 2. Lebih banyak orang memandang Yan Feng dengan panas yang menyengat. Hahaha. Yan Feng tertawa liar. Dia menunggu saat ini, terlalu lama, setelah mengalahkan keluarga Han, di Zonghai, keluarga Yan akan menjadi keluarga pertama. Meong. Tiba-tiba terdengar suara meong. Ada musik yang diputar di kotak ini, tapi tidak keras, jadi suara meong yang berbunyi tiba-tiba menarik perhatian semua orang. Hah, dari mana tangisan kucing itu? Semua orang melihat sekeliling satu demi satu. Panggilan. Sesosok kecil tiba-tiba melompat keluar dari sudut dan mendarat di samping Yan Feng. Semua orang melihat lebih dekat, dan ternyata itu adalah kucing hitam. Dia tidak besar, terlihat masih muda, memiliki sepasang mata, dan sangat cerdas. Itu mengabaikan siapapun, menatap langsung ke Yan Feng, dan mengeong lagi. Untuk beberapa alasan, Yan Feng sangat tidak menyukai mata pintar kucing hitam di hatinya. Dia menyentakkan kakinya dan menendang kucing hitam itu. Kucing hitam itu ditendang di udara, dan jatuh ke samping dengan keras, merintih. Bab 569. Merayu. Hampir pada saat yang sama, samar-samar, semua orang sepertinya mendengar suara aneh. Tetapi ketika semua orang mendengarkan dengan seksama, suara itu menghilang lagi. Yan Feng menatap kucing hitam itu dan mengerutkan kening. Ini benar-benar nasib buruk, di mana binatang kecil itu mengganggu teriakan tuan muda. Petik 2. Yan Feng berteriak keras, di mana pelayannya, masuk dan usir hantu ini. Kakak-kakak ini, mereka hanya suka bermain dengan wanita di hari kerja, mereka tidak memiliki kesan yang baik tentang hal-hal seperti kucing dan anjing. Terutama kucing hitam ini, yang bukan kucing peliharaan, terlihat jelek, dan Yan Feng semakin tidak menyukainya. Kata-katanya jatuh begitu saja. Merayu. Kucing hitam yang ditendang olehnya tiba-tiba melompat dari tanah. Tergores di kepala Yan Feng. Tiba-tiba, kucing hitam itu mendarat di kepala Yan Feng, dan cakarnya yang tajam menangkap wajahnya. Ah! Yan Feng tiba-tiba menjadi bingung dan menjerit kesakitan. Ketika saudara-saudara lain di dalam kotak melihat ini, tanpa sadar dia mundur sedikit. Aku takut kucing hitam ini akan mempengaruhinya. Lagi pula, jika tertangkap atau digigit kucing atau anjing, akan ada virus rabies. Begitu benda ini sakit, itu adalah kematian 100%, dan tidak ada yang berani meremehkannya. Tepat ketika mereka baru saja mundur. Tertawa, suara pisau tajam yang menusuk daging tiba-tiba berdering. Kemudian, semua orang melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Kucing hitam itu tiba-tiba mengangkat cakarnya, dan sebuah pedang yang bersinar dengan cahaya dingin diikatkan padanya. Kucing hitam itu bahkan memotong leher Yan Feng dengan pisau. Setelah melakukan ini, kucing hitam itu jatuh ke tanah, dan kepintaran di mata kucing itu menghilang. Sebaliknya, mata kucing normal. Meong. Itu mengucapkan tangisan. Yan Feng merasa lega karena kucing hitam itu akhirnya turun dari tubuhnya. Tapi kemudian, dia dengan cepat melihat kakak laki-laki itu dan menatap dirinya sendiri dengan mata ngeri. Bagaimana situasinya? Kenapa mereka menatapku seperti ini? Kenapa mereka seperti melihat hantu? Petik 2. Hei, tidak, mengapa sepertinya ada sesuatu yang mengalir keluar dari leherku? Ini, apa ini? Tidak, tidak. Di bawah mata semua orang yang ketakutan, darah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari leher Yan Feng. Yan Feng buru-buru menutupinya dengan tangannya, tapi tidak bisa menghentikan darahnya. Ah!
Dua gadis cantik dengan eyeshadow tebal dan bibir merah menyala yang duduk di sebelah mereka melihat pemandangan ini dan berteriak ngeri. Mereka ketakutan dan melarikan diri dari tempat kejadian karena malu. Anehnya, kucing hitam itu hanya menyerang Yan Feng saja, tetapi untuk yang lain, dia mengabaikannya. Segera, mata Yan Feng membulat, di matanya, warnanya berangsur-angsur berubah menjadi abu-abu mati, dan dia tidak bisa menangkap matanya. Dia bahkan tidak ingin mengerti sampai dia mati, bagaimana situasinya. Ini, saudara-saudara lain di ruangan itu tercengang, seperti hantu. Yan Feng, yang masih hidup baru saja meninggal. Dibunuh oleh kucing hitam. Bab 570. Jika bukan karena kucing hitam yang masih mengeong, semua orang bahkan akan bertanya-tanya apakah dia neraka. Seluruh klub malam bergetar dengan cepat, dan pemilik klub malam segera bergegas. Setelah melihat kejadian itu, dia tidak ragu memilih untuk memanggil polisi dan memberitahu kepala keluarga Yan. Masalah ini terlalu besar. Keluarga Yan sekarang di Zonghai, dan Yan Feng meninggal di klub malam ini. Dihadapkan dengan kemarahan keluarga Yan, tidak ada yang berani menanggungnya dengan mudah. Tak lama kemudian, polisi datang dan menutup lokasi kejadian. Yan Chuang, pemilik keluarga Yan, juga membawa orang. Ketika dia melihat Yan Feng yang tidak menatapnya, matanya melebar karena marah, dan dia meraung, "Siapa itu? Siapa yang begitu berani sehingga dia berani membunuh anakku?" Saudara-saudara itu masih di tempat kejadian. Salah satu dari mereka berdiri dan berkata dengan malu-malu, "Patriark Yan, Tuan muda Yan dibunuh oleh seekor kucing, itu kucing hitam." Dengan itu, dia menunjuk kucing hitam yang dikendalikan oleh polisi. Yan Chuang menatap kucing hitam itu dan menjadi semakin marah. "Persetan dengan ibumu, kucing membunuh anakku." Yan Chuang meraung, "Apakah kalian bergabung untuk membunuh putraku?" Tetapi siapapun yang memiliki sedikit akal sehat tidak akan percaya retorika seperti itu. Lagi pula, kucing hanyalah binatang kecil. Paling-paling, dia menggaruk cakarnya atau menggigit seseorang. Bagaimana mungkin membunuh seorang pria dewasa dengan pisau? Bukan hanya Yan Chuang yang tidak percaya, tapi polisi yang datang ke tempat kejadian juga tidak percaya. Tidak, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Apa yang kukatakan itu benar, Yan Sao." Yan Chuang tidak ingin mendengarkan kata-kata ini, jadi dia langsung menyela dan berteriak, "Jika ada sesuatu untuk diberitahukan kepada polisi, jika masalah ini ditemukan ada hubungannya dengan Anda, saya harus membiarkan semua keluarga Anda mati. Untukku." Putranya dimakamkan. Bahkan di depan polisi, dia dengan tidak bermoral mengatakan ini. Bagaimanapun, keluarga Yan sekarang semakin kuat dan kuat di Zonghai. Tanpa keluarga Fan, hampir tidak ada orang di Zonghai yang dapat menahan keluarga Yan. Jadi dia memenuhi syarat untuk berbicara. Beberapa polisi tidak berani mengeluarkan suara ketika mendengar ini, mereka hanya polisi kecil dan tidak berani menentang keluarga Yan sama sekali. Tak lama kemudian, kakak-kakak itu dibawa pergi oleh polisi. Yan Chuang memintanya untuk mengambil mayat putranya dan kembali ke rumah Yan. Di jalan, wajah Yan Chuang sangat suram, dan kemarahan di hatinya telah mencapai ekstrim. "Siapa itu? Siapa itu? Jika aku berani membunuh putra Yan Chuangku, aku harus menghancurkanmu berkeping-keping." Dia mengepalkan tinjunya, gemetar karena marah. Yan Feng adalah putranya dan putra terbaiknya. Awalnya, dia ingin Yan Feng mewarisi bisnis keluarga-keluarga Yan dan meneruskan keluarga Yan. Sekarang Yan Feng sudah mati, harapannya telah hancur, jadi mengapa tidak marah? Tiba-tiba, ponselnya berdering. Keluarkan dan lihat bahwa itu adalah kakak laki-lakinya yang menelepon. Yan Chuang adalah kepala keluarga Yan, tetapi di atasnya ada kakak laki-laki. Meskipun kemampuannya tidak sebagus dia juga merupakan sosok andalan dalam keluarga Yan. "Kakak laki-laki, kakak kedua, kamu harus memanggilku." Suara seorang pria paruh baya penuh kesedihan datang langsung darinya. "Anakku terbunuh.
Wajah Yan Chuang berubah lagi. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa seseorang sedang menyerang keluarga Yannya. Dalam waktu sesingkat itu, keluarga Yannya telah meninggal karena 2 generasi yang lebih muda. Jika dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang dengan sengaja menargetkan keluarga Yan, maka dia akan terlalu bodoh. Pergi, segera kembali, dan selain itu, beritahu semua anak dari keluarga Yan yang berada di luar untuk kembali ke keluarga Yan. Hampir pada saat yang sama, Li Dong, yang berada jauh di Xiangjiang, hanya meletakkan telepon di tangannya. Baru saja Zhao Sanhe menelepon dan mengatakan bahwa Yan Feng sudah mati. Li Dong berpikir sejenak, dan segera mengerti segalanya. Pelatih telah melakukannya. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.